Sahabat yang baik, salam sejahtera, salam sehat. Kali ini di hari Minggu yang banyak turun hujan dan masih ada bencana di mana-mana, saya membuat catatan yang agak sedikit berbeda. Catatan yang ringan-ringan saja, yakni tentang kebiasaan Presiden Joko Widodo yang melakukan langkah-langkah bijaksana dengan memulai pada hari Rabu Pon sesuai dengan hari kelahiran beliau. Hari kelahiran itu biasa disebut dengan istilah weton dalam tradisi Jawa dan juga di Bali saat ini. Misalnya, meresapel kabinet dilakukan pada hari Rabu Pon. Dan sekarang mengumumkan pemilihan Panglima TNI baru-baru ini juga dilakukan pada Rabu Pon. Bagi sahabat yang tidak akrab dengan sebutan Rabu Pon itu, baiklah, saya menjelaskan sedikit sebelum saya membacakan naskah cari angin yang berjudul Rabu Pon ini. Hari Rabu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, adalah nama hari. Tapi ini dalam bahasa Indonesia. Hari Rabu itu adalah himpunan hari yang berjumlah 7. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dalam ajaran tentang hari-hari baik, warisan budaya leluhur masyarakat Jawa, yang kini tetap dijadikan pedoman, terutama di Bali, himpunan hari itu ada banyak. Dari himpunan hari yang hanya berjumlah 1, sampai himpunan hari yang berjumlah 10. Nah, hari Rabu itu adalah himpunan hari yang berjumlah 7. Ini disebut dengan Sabta Wara. Tapi sebutannya bukan Rabu, namun Buddha. Lengkapnya hari yang terhimpun dalam Sabta Wara itu adalah Redite, ini adalah hari Minggu. Soma, ini adalah Senin. Anggara, ini adalah Selasa. Buddha, ini adalah hari Rabu. Wrespati, ini adalah hari Kamis. Sukra, ini adalah hari Jumat. Dan Saniscara, ini hari Sabtu. Sedangkan Pon itu adalah himpunan hari yang berjumlah 5. Lengkapnya adalah Umanis, Paing, Pon, Wage, dan Klion. Ini tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Umanis itu adalah versi Bali, sedang di Jawa disebut Legi. Sama saja artinya, yakni manis. Di dalam primbon tentang hari baik yang biasa disebut sebagai Ale Ayuning Dewasa, kelahiran di hari Rabu atau Buddha Pon adalah hari yang baik. Setelah itu Rabu Paing juga masih tetap baik, tentu dengan sifat-sifat yang agak berbeda karena para dewanya juga berbeda. Saya tidak tahu apakah Presiden kita Bapak Jokowi memang memperhitungkan primbon ini. Tetapi memang ada kebiasaan kalau kita memulai langkah baru, sebaiknya memakai pedoman hari kelahiran kita sendiri. Ini kebiasaan masyarakat di Jawa dan Bali saat ini. Presiden Jokowi melakukan hal ini. Terlepas bahwa ini memang sudah diperhitungkan, atau mungkin cuma kebetulan saja. Oke? Ini cuma sedikit penjelasan.
Mari saya bacakan naskah Cari Angin terbitan koran Tempo hari Minggu 7 November ini yang berjudul Rabu Pon. Rabu Pon. Presiden Joko Widodo sedang berada di luar negeri ketika Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyerahkan surat keputusan Presiden soal siapa yang dipilih menjadi Panglima TNI. Ketua DPR Puan Maharani langsung membaca surat itu tanpa menyebut kapan tanggal surat itu. Panglima TNI yang dipilih untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto adalah Jenderal Andika Perkasa yang kini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Teka-teki pun sudah terjawab siapa pilihan Jokowi. Apakah Kepala Staf Angkatan Darat atau Kepala Staf Angkatan Laut? Surat keputusan memilih Andika Perkasa itu pastilah membutuhkan tanda tangan yang basah. Itu berarti Jokowi sudah menandatangani surat itu sebelum ia berangkat ke luar negeri. Tapi kenapa diumumkan pada hari Rabu saat Jokowi berada di luar negeri? Teka-teki ini yang luput dari pemberitaan. Barangkali tidak ada yang menganggap penting. Ternyata hari Rabu itu saat diumumkannya pemilihan Panglima TNI kepada Andika Perkasa adalah Rabu Pon. Kita ketahui Jenderal Andika sudah menjalani uji kelayakan di DPR pada hari Sabtu. Senin besok 8 November, rencananya DPR akan memberi persetujuan dalam rapat paripurna. Semuanya berlangsung lancar dan mulus-mulus saja. Barangkali tidak menunggu waktu lama Panglima TNI yang baru segera dilantik. Entahlah, kalau dilantik pada hari Rabu 10 November, ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Meskipun bukan Rabu Pon, bukan Rabu Pahing, tapi Rabu Kliwon. Rabu Pon itu adalah weton Jokowi yang lahir pada 21 Juni 1961. Dalam kitab-kitab primbon warisan budaya Jawa yang kini banyak dilestarikan di Bali seperti yang saya sebut tadi, lahir di hari Rabu Pon dan Rabu Pahing lebih baik dibandingkan hari-hari lainnya. Memang tidak ada hari yang jelek, namun yang lahir Rabu Pon diyakini memiliki pikiran yang kuat, bekerja yang keras, disiplin, dan bertanggung jawab pada tugasnya. Sifat itu yang harus ditularkan kepada siapapun yang akan diajak bekerja sama. Ibaratnya, jika awal itu bersamaan dengan wetonan kita, maka frekuensi akan cepat tersambung. Nah, barangkali itu yang Jokowi percayai, sehingga orang-orang yang akan membantu tugasnya dilahirkan pada weton yang sama. Ataukah semua ini karena kebetulan? Tidak usah terlalu serius, tetapi mari coba kita telisik. Langkah-langkah Jokowi dalam melahirkan orang kepercayaannya, orang yang akan membantu tugasnya, hampir selalu pada hari Rabu, bahkan tepatnya Rabu Pon. Dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014,
Jokowi melakukan perombakan kabinet secara besar pada Rabu Pon 12 Agustus 2015. 6 menteri diganti. 3 diantaranya adalah menteri koordinator. Lalu hampir setahun kemudian, 27 Juli 2016, kabinet dirombak lagi. Ada 13 menteri yang diganti. Itu juga pada hari Rabu Pon. Kabinet kembali dibongkar pasang pada 17 Januari 2018. Lalu menyusul hanya mengganti 1 menteri pada 15 Agustus di tahun yang sama. Ini perombakan yang kecil. Dan 2 perombakan kecil ini harinya Rabu Pahing. Lalu perombakan besar terakhir pada 23 Desember 2020. Jokowi mengganti 6 menteri. Hari itu adalah Rabu Pon. Andai kata semua ini kebetulan belaka, kenapa pula mengumumkan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI tidak menunggu ia pulang dari luar negeri atau diumumkan sebelum berangkat ke luar negeri? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Sekarang isu perombakan kabinet berembus lagi untuk memberi jatah menteri kepada Partai Amanat Nasional yang baru saja ikut dalam koalisi besar. Apakah Jokowi akan memilih harinya pada Rabu Pon, nanti jatuhnya 8 Desember 2021, sebulan lagi, atau lebih cepat pada 17 November pada hari Rabu Pahing? Coba tanya pada rumput yang bergoyang, seperti liriknya lagu Ebit GAD. Yang pasti, hajatan kenegaraan yang besar seperti pemilihan umum, pemilihan presiden pada 2024 nanti, pencoblosannya selalu dirancang pada hari Rabu. Pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024. Itu adalah Rabu Pahing. Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan pada 21 Februari, pas Rabu Pon. Sahabat yang baik, catatan saya ini hanya sebagai selingan di tengah-tengah hiruk pikuk deklarasi calon presiden yang menurut saya terlalu dini. Juga agar kita tidak capek memikirkan berapa keuntungan pejabat yang menangani COVID-19 dari bisnis tes antigen dan PCR. Ulasan saya tentang Rabu Pon ini juga bukan membicarakan masalah klinik. Ini semata warisan budaya para leluhur kita. Intinya adalah selalu ada upaya untuk berniat baik dalam mengawali pekerjaan. Dan di dalam niat baik itu terkandung doa untuk mendapatkan berkah atau anugerah dari Yang Maha Kuasa. Bahwa semua usaha itu akhirnya tidak mulus. Maka dikenal ada pepatah, manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Nyatanya seperti yang kita saksikan, para menteri yang dipilih Jokowi untuk membantu melaksanakan tugas kenegaraan yang diumumkan pada Rabu Pon atau Rabu Pahing, tidak semuanya memegang amanah. Tetap saja ada menteri yang nakal, menteri yang korup, menteri yang bekerja jauh dari harapan. Demikian, sahabat yang baik, sudah saya bacakan Cari Angin berjudul Rabu Pon dengan sedikit penjelasan tambahan dari teks aslinya.
Sampai jumpa. Tetap sehat. Rahayu.